Jadi 24 jam hidup kita satu hari yang kita gunakan untuk ibadah itu cuma 55 menit. Sisanya itu adalah untuk mencari rezeki. Maka kalau ini sudah bisa kita olah dan bisa kita percayakan kepada Allah, kita akan selamat dari fitnah. Punya kita tidak akan sampai kepada orang lain. Punya orang lain tidak akan pernah sampai kepada kita. Apa kata Nabi? La tastabti'ur rizqa. Jangan kalian merasa rezeki kalian lambat. Fa'lam, ketahuilah kata Nabi, la yamutal 'abdu hatta yastakmila rizquhu, hingga semua rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kita hormati pemuka masyarakat, alim ulama, RW, RT, yang kita hormati pengurus masjid Al-Huda, Khatib Imam Bilal, istimewa kepada orang-orang jemaah yang mendapat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isi yang subuh ini. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dapat 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita kumpulkan harta benda, diperbanyaklah rumah, orang rumah juga diperbanyak. Lebih baik 2 rakaat salat subuh daripada semua itu. Mudah-mudahan subuh ini Allah berkahi kita bersama. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tentang zakat secara total. Kalaupun ada nanti kita singgung-singgung sedikit sajalah. Karena yang saya lihat yang datang ini bukan penerima zakat, tapi calon pembayar zakat. Amin. Apa maksudnya itu? Kita bukan orang-orang fakir, tapi kita adalah orang-orang kaya. Oh tidak Ustaz, kami tak punya apa-apa. Laisal ghina, bukanlah maksud kaya itu kathratil irad, karena banyaknya harta benda. Yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Orang kalau hidupnya tenang, walaupun hutangnya banyak, itu kaya hati. Yang paling parah itu duit tak ada, hati resah. Itu kacau. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada seorang ulama besar bernama Hatim Al-Asr. Kalau kita lihat buku-buku motivasi yang terkait dengan sufi, akan jumpa nama ulama Hatim Al-Asr. Satu kali dia dipanggil oleh gurunya. Nama gurunya ini Syakib Ibrahim. Lalu gurunya bertanya kepada beliau, sudah berapa lama engkau bolak-balik menuntut ilmu dariku? Jawab Syekh Hatim, 30 tahun wahai guru. Orang dulu itu menuntut ilmu lama-lama, dan gurunya banyak. Kenapa guru mesti banyak? Supaya kita bisa melihat dan mengetahui metodologi memahami agama ini sesuai dengan berbagai macam pandangan. Sebab kalau guru kita cuma satu, maka pemahaman agama yang kita miliki cuma versi guru kita saja. Orang lain nanti menjadi tak betul. Saya dulu ketika masih sekolah menengah, bukan main fanatiknya saya dengan Imam Syafi'i.
Di kampung saya itu ada istilah dipakai, orang Islam sholat tarawihnya 20, Muhammadiyah 8. Masih bingung kan? Saya ulang kembali, orang Islam sholat tarawihnya 20, kalau Muhammadiyah 8. Ada tengok dari wajahnya juga masih bingung ini. Apa yang Ustaz sampaikan ini? Sampai orang ketika tidak menerima informasi kecuali itu saja, dibuatnya klasifikasi. Kalau Muhammadiyah sholat 8, orang Islam sholat 20, berarti Muhammadiyah itu bukan Islam. Kenapa bisa begitu? Karena hanya satu informasi yang diterima. Setelah saya kuliah di Mesir, masuk Al-Azhar, belajarlah semua pendapat-pendapat yang ada. Ternyata ibu bapak butuh kita dengan pandangan-pandangan ulama lain. Dengan begitu maka akan luaslah cara pandang pemikiran agama kita. Kalau hanya satu ulama atau golongan-golongan ulama itu saja yang kita tuntut dan yang kita dengar, muncul sifat fanatik di dalam beragama kita. Karena itulah ada orang yang hanya merasa dia yang betul, orang lain tak benar. Gara-gara ulama yang didengarnya hanya ulama Persidia saja, ulama lain tak mau dia dengar. Mudah-mudahan yang di sini tidak seperti itu. Kalau di sini insya Allah luas, setuju Bapak Ibu? Apa yang luas? Ilmunya, ilmu insya Allah akan luas. Maka Syekh Ibrahim bertanya kepada Hatib, berapa lama? 30 tahun. Selama 30 tahun itu kata gurunya, apa yang sudah engkau dapatkan? Kalau di tempat kita kan kalau sudah kuliah dapat ijazah, kan begitu, tanda bahwa sudah kuliah. Syekh Ibrahim bertanya kepada Hatib, 30 tahun engkau menuntut ilmu, apa yang engkau dapatkan? Mana ijazahnya? Tidak ada ijazah. Orang dulu itu tak butuh ijazah, ilmunya banyak. Orang sekarang kebanyakan ijazah, ilmunya banyak juga lah. Janganlah pula meremehkan, tak boleh. Ya dalam versi dia saja. Lalu dia dijawabnya, selama saya membaca kitab-kitab yang kita pelajari, kita baca Al-Quran, kita analisa sunnah, dan saya dengar penjelasan-penjelasanmu wahai Tuan Guru, maka aku dapat menyimpulkan apabila manusia melakukan 6 perkara, maka dia akan terhindar dari fitnah. Fitnah maksudnya ini bukan menuduh orang tanpa bukti. Itu hanya sebahagian dari fitnah. Dalam agama fitnah itu dimaknai seluruh yang mengandung bahaya itu fitnah. Anak bahaya, iya, maka Allah sebut dia fitnah. Harta bahaya, iya, maka Allah juga sebut fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu akan menjadi fitnah. Banyak orang yang lalai sholat karena sayang kepada anak. Banyak orang yang tidak mau datang ke masjid karena cinta kepada keluarga. Akhirnya mereka tatap saja keluarga itu. Fitnah. Dan kata Nabi, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki selain daripada wanita. Jadi wanita itu juga fitnah. Karena itu kalau nampak wanita itu jangan pandang terlalu lama, tundukkan pandangan. Ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman, tundukkan pandangan. Mengapa mesti tunduk? Sebab kalau ditatap lama-lama kepengen. Priuk itu kalau dikasih jilbab ditatap 3 hari cantik nampaknya. Apalagi istri tetangga, anak tetangga, karena itu tidak boleh menatapnya. Tapi nggak langsung Ustaz, cuma di Facebook sama saja. Lama menatapnya. Nampak pula oleh orang rumah. Foto aku tak abang tengok, tapi foto itu kenapa dibolak-balik itu juga ditengok. Bermasalah nanti kalau begitu. Wanita itu fitnah, karena itu disampul-sampul oleh agama. Tutuplah aurat, berjalan di tempat mereka sendiri. Kalau umpamanya berbicara jangan mengangkat suara terlalu nyaring, apalagi tertawa cekikikan di jalan.
itu dilarang oleh agama karena mereka ini fitnah. Laki-laki itu ibu bapak, kalau sudah mendengar suara perempuan itu langsung berdiri rambutnya. Karena itu ada orang yang selalu nelpon ke operator, karena operator itu suaranya perempuan. Nomornya ada 7 tidak dapat menjawab karena berada di luar jangkauan. Perempuan itu saja kerjanya fitnah. Dan kata Nabi, walikulli ummatin fitnah, setiap umat mempunyai fitnah. Wa fitnatu ummati mal, fitnah umatku yang paling berat adalah harta benda. Jadi fitnah dalam agama ini artinya semua yang mengandung resiko, semua yang mengandung bahaya, itu disebut dengan fitnah. Nah, kata Hatim Al-Asam, kalau manusia melakukan 6 hal, maka dia akan terbebas dari fitnah-fitnah ini. Tanya gurunya, apa itu? Pertama, kata beliau, jika manusia betul-betul yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tak ada makhluk satu pun yang bergerak, yang besar, yang kecil, yang terbang di udara atau yang berenang di lautan, yang merangkak, yang berjalan kaki 4, yang ngesot, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Takkan ada yang tidak dapat rezekinya. Bukan hanya kita, bahkan yang kecil-kecil. Bapak Ibu tahu tungau? Apa warnanya? Sejak kapan dia warna merah? Sejak gigit siap bisa berdarah orang. Di mana kisah darah orang Ustaz? Nah, kan? Di mana kisah darah? Tahu tungau? Tahu. Di mana selalu hinggapnya? Di hidung? Di bahu? Di mana? Ketiak. Ya tidak jelas ngomongnya. Di ketiak. Ya. Gatal ketiak, membengkak, digaruk-garuk juga tak hilang gatalnya. Apa yang membuat ketiak ini gatal? Tengok pakai kaca, tak juga nampak. Baru setelah minta tolong istri, tengok ketiak panggil abang, panggil budak, panggil curi. Tengok ketiak abang ini apa nih kok gatalnya? Tuh mau bang. Rupanya orang kalau sudah punya istri itu bisa mendeteksi tungau. Tapi lebih parah nanti kalau tak punya istri, digigit tungau, tak bisa ditengok. Maka karena itu beristrilah cepat bagi yang belum beristri. Takut nanti digigit Tungau. Tungau. Tungau itu kecil, merah. Kalau kita rasa-rasa nggak mungkin dia bisa mendapatkan makanan karena begitu banyak hewan-hewan besar. Tapi justru tungau makan dari makhluk yang paling pintar di dunia ini, manusia. Yang lebih hebat lagi, kutu. Kutu itu makannya di kepala profesor. Karena nggak pakai sampo, dia makan di kepala profesor. Padahal dia tidak pernah dididik, nggak pernah ikut kuliah, nggak pernah ujian skripsi, tapi makan di atas kepala profesor. Kenapa bisa begitu? Jaminan Allah terhadap rezeki itu akan tetap sampai kepada semua makhluk yang melata di muka bumi ini. Jadi kalau kutu saja dijamin rezekinya, mungkinkah manusia seperti kita yang mulia ini tidak dijamin? Maka karena itu harusnya manusia ini tidak perlu khawatir. Setiap matahari terbit dia datang dengan rezekinya sendiri. Berganti tahun dia datang dengan rezekinya sendiri. Walaupun diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akan tetap sampai. Waktu saya kuliah ibu bapak S2 dulu di Malaysia, saya beli motor butut tahun 91. Namanya Yamaha Alfa. Yang menariknya motor itu selain daripada suaranya prank, asapnya banyak. Cara menghidupkannya pakai tarik dengan tali. Karena dibolongkan entah dari mana orang yang buat, saya pun tidak tahu. Pokoknya kalau abang nak kip, maka abang tarik lah ini. Abang boleh hidup.
Kalau tak hidup. Ayolah, hidup. Asapnya banyak. Sampai satu ketika berada di lampu merah, saya bawa istri. Asapnya nggak nampak mobil di depan. Apa kata istri saya? Apakah marah nanti polisi ke kita nih? Banyak kali mobil ke motor kita nih. Saya jawab, kalau polisinya marah, kita tukar saja dengan motor polisi itu. Karena nggak ada motor lain. Mau bawa kemana? Cuma itu yang ada. Tapi yakinlah ini tidak lama, karena Allah tahu kapan saatnya memberi. Dipakai motor itu beberapa saat. Saya bawalah pergi mengaji, saya bawa pergi tarawih, karena saya imam di situ. Rupanya saya datang dengan motor yang banyak asap itu, semua jemaah itu. Banyak sekali asap ya Ustaz. Dan diam-diam mereka bermusyawarah rupanya. Kasihan Ustaz itu motornya banyak kali asapnya, kita beli motor baru. Pulang-pulang langsung ada teleponnya, Ustaz belilah motor baru. Data saya tak ada duit. Tak payah pakai duit, kami yang belikan. Dalam letakkan handphone itu, yes. Datanglah bantuan. Ternyata Allah itu tahu saatnya memberi. Itu ketika pasti punya motor, punya anak satu. Allah juga tahu kalau punya anak ini kan kebutuhannya lebih. Akhirnya cairlah beasiswa di provinsi, dapat 36 juta, dipotong 10%. Dipotong 10 juta, tinggal 26. Karena waktu itu potong bebek angsa sedang berjalan di mana-mana. Termasuklah beasiswa itu juga dipotong. Dibawa ke sana, tambah-tambahlah dengan duit lain, akhirnya dapat beli mobil. Disitulah kita merasa Allah itu maha tahu kapan kebutuhan kita mesti dipenuhi, berapa jumlah yang akan diberikannya. Allah maha tahu akan hal itu. Makanya disebutkannya di dalam Al-Quran, "Lau basatallahu rizqa li'ibadi la taghaw fil ardi walakin yunazzil biqadari ma yasha." Kalau Allah curahkan saja rezeki itu kepada hambanya, Pak, hujan dari langit, maka manusia ini akan binasa dalam kehidupannya. Karena itu kata Allah, kami turunkan rezeki itu sesuai dengan ukuran yang kami ketahui. Coba bayangkan kalau duit banyak, datangnya tidak bersiri, mobil besar, rumah besar, istri besar, mau apa saja ada di rumah itu, apa lagi mau dilakukan? Mau kerja tak perlu, semuanya orang mengerjakannya. Bahkan minum pun orang yang menuangkannya, apa lagi mau dibuat? Maka manusia akan binasa. Sebab itu dibuat oleh Allah Ta'ala hidup kita ini. Kadang-kadang hari ini kita agak susah, besok ditambahnya dengan yang lain, besoknya lagi dikuranginya lagi dengan yang lain, agar kehidupan kita berjalan normal dan penuh harapan. Kalau orang percaya dengan jaminan Allah terhadap rezeki ini, kata Hatim Al-Asar, aku yakin mereka akan selamat dari fitnah. Karena yang paling banyak membuat masalah dalam hidup kita bukan persoalan-persoalan ibadah, tapi persoalan mencari rezeki. Orang menipu karena mencari rezeki. Ada anak yang memukul kepala orang tuanya dengan kapah, dipukulnya pula kepala abangnya dengan kapah di Lampung, dipukulnya pula ibu tirinya, anak keponakannya. Itu sebabnya adalah rezeki. Karena bagi-bagi harta warisan tak nyaman. Ada pertengkaran dalam pembagian harta warisan. Penyelesaiannya begini: orang korupsi karena mencari rezeki, orang bermusuhan karena mencari rezeki, orang membunuh karena mencari rezeki, orang mencuri karena mencari rezeki. Semuanya begitu kita lihat pagi-pagi dah bergerak, penuh jalan itu semuanya mencari rezeki. Jadi 24 jam hidup kita satu hari yang kita gunakan untuk ibadah itu cuma 55 menit. Sisanya itu adalah untuk mencari rezeki. Maka kalau ini sudah bisa kita olah dan bisa kita percayakan kepada Allah, kita akan selamat dari fitnah. Punya kita tidak akan sampai kepada orang lain. Punya orang lain tidak akan pernah sampai kepada kita. Apa kata Nabi? La tastabti'ur rizqa. Jangan kalian merasa rezeki kalian lambat. Fa'lam, ketahuilah kata Nabi, la yamutal 'abdu hatta yastakmila rizquhu.
hingga semua rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kadang ada orang jual lontong, ada pula orang jual lontong, semuanya bisa hidup karena ternyata rezekinya berbeda-beda. Bu Marni yang laku lontongnya, Bu Sofia yang laku lontong pecalnya. Nah, Bu siapa lagi? Bu Ani. Bu Ani. Ani begitu. Itu Bang Haji Romai Rahman tuh. Bu Ani yang laku bawahnya. Kalau sekiranya kita selalu berprinsip kalau jual lontong lagi, maka nanti lontong orang itu akan hilanglah rezekinya. Tidak. Allah akan datangkan semua nikmat itu sesuai dengan kita. Jika kita berpikir seperti itu ibu bapak, maka di Ramayana itu bakal tutup semua itu. Di sini kain, di sebelah kain lagi, sebelah lagi kain lagi, baju anak. Tapi mereka tak pernah berhenti menawarkan bangka lah. Bang silakan tengok kak, mau apa kak? Sepatu. Itu di depan rumah sakit Eka Hospital itu sepatu sepanjang-panjangnya. Kalau kita pikir kenapa mereka tidak jual di Padang saja misalkan yang tidak ada jual sepatu di sini. Mereka malah berjejer-jejer banyak. Kalau kita berpikir dengan berjejer banyak itu mati mereka karena rezekinya tak sampai, sudah lama mereka tutup. Tapi ternyata usaha mereka tetap berkembang. Itulah jaminan Allah terhadap rezeki. Takkan campur, takkan salah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Mas Riyadi, ini rezekimu. Ustadz Yahya, ini rezekimu. Pak Joni, ini rezekimu. Jangan lihat rezeki orang lain. Kalau kita lihat rezeki orang lain, maka dia tidak akan menyampaikan rezeki itu kepada kita. Kadang kan kita senang menengok apa yang ada di atas kepala orang. Kita tak sadar rezeki itu ternyata lebih banyak pada kita, kan begitu. Enaknya kayaknya ya jadi ustaz tuh. Kemana-mana disetirin. Kemudian kalau makan dilayanin, kan begitu. Nah, dienak-enakin. Di sini enaknya, tetapi sisanya tuh Ustaz Somad itu sampai tidurnya di mobil loh. Nggak bisa tidur. Saking nggak punya waktu untuk tidur, maka mendingan Bapak Ibu jam 8 sudah terletak kepala bantal ngorok berpulau-pulau bantal tuh sampai subuh masih bermimpi juga. Ustaz Somad tidurnya cuma beberapa jam di mobil pula. Walaupun mobil mewah, tapi tetap lebih enak tidur di atas kasur kapuk. Iya. Setuju? Jadi lebih pilih kasur kapuk daripada mobil mewah. Iya. Untuk tidur, kalau untuk jalan ya jangan pakai kasur kapuk. Tetap lebih enak kita tidur di atas kasur kapuk. Kepala kita terletak, badan kita lurus, tulang punggung lurus. Ada pula bantal guling busuk yang dipeluk-peluk. Ya kalau ada yang di sebelah mau dipeluk ya biarkan saja, bantal busuk itu sajalah. Enak, tapi beliau tak bisa. Jadi nikmat itu ada di mana-mana. Maka jangan pernah melihat selalu kelebihan pada orang lain. Lihatlah kelebihan pada diri kita sendiri. Nikmat Allah itu justru banyaknya pada kita. Saya dulu waktu saya sekolah 13 orang di Mesir. Lalu kami lulus 3 di tempat-tempat waktu. Sama-sama pulang kami, ada yang ke Bogor, ada yang ke Medan, ada yang ke saya ke Riau. Teman saya yang di Medan ini pendidikannya berjalan terus, beristri dokter, kemudian dia juga dokter dan seterusnya. Waktu itu satu kali dia datang ke rumah saya sambut, ahlan wa sahlan ya dokter. Nah, menghormati kawan itu begitu, sebut pangkatnya. Jangan disebut namanya saja. Ahlan wa sahlan ya dokter Zayak. Beliau pun akhirnya menyalami saya. Istrinya doktorah, dokter juga. Punya suami dokter, punya istri dokter. Rasa-rasanya jauh kita tertinggal. Sementara waktu itu kita juga belum. Lalu saya tanya, berapa orang anak sekarang? Lama dia menjawab. Katanya kami belum diberi rezeki. Begitu selesai bertanya, keluarlah anak saya yang perempuan, Dedi, dipanggil Dedi. Pula dia sekarang semalam ayah. Ditanya gurunya, panggil siapa?
ayah nggak keren, Abi. Rupanya dia nonton nampak dia orang panggil Dedi, dipanggilnya pula Dedi kata. Dedi. Saya bilang jangan kuat-kuat ya nak, kalau nanti dengar tetangga malu kita. Dedi itu 500.000 belanjanya satu hari. Kalau 5.000 rupiah, ayah tuh. Datang anak saya, dicubitnya lengan anak saya. Berapa umur adik? Dijawab anak saya 5. Nampak oleh saya wajahnya berubah. Ada rasa sedih, kami sudah 11 tahun menikah belum dapat anak. Sementara ente sudah 3 anak. Jadi ada pangkat pada beliau, ada anak pada saya. Ada kelebihan harta pada orang lain, ada kedamaian pada kita. Ada mungkin sekolah pada anak orang lain, ada akhlak yang baik pada anak kita. Maka jangan selalu melihat kelebihan pada orang lain rezeki itu, tapi lihatlah nikmat Allah itu selalu kepada kita. Seorang ibu, seorang wanita putih rambutnya semua. Lalu dia datang ke salon rambut, kata tukang salon, ibu kenapa tidak dirubah saja di rambut? Putih-putih begini nampak betul ibu tuanya. Apa kata beliau? Tidakkah engkau tahu berapa lama saya menunggu rambut ini memutih? 69 tahun saya menunggunya. Berapa umur? Baru 21. Belum tentu engkau akan sampai seperti saya. Saya sudah menikmati hidup ini sangat lama. Enggak perlu dirubah karena ini nikmat dari Allah Ta'ala. Allah. Maka yang putih-putih enggak usah risau. Putihkan saja semuanya. Yang bukan saya maksudnya menyinggung. Jangan tinggal tengok mana yang putih jauh sebesar itu. Saya juga sudah mulai putih Bapak Ibu. Oleh karena itu, orang yang yakin akan janji Allah Ta'ala terhadap rezeki, maka dia tidak akan pernah terperangkap dalam permusuhan dengan orang lain. Rezeki orang lain untuk dia, rezeki kita untuk kita. Tapi kalau tidak yakin, berkobarlah nanti sifat permusuhan. Iri ada di situ, dengki ada di situ. Nampak tetangga beli TV baru, bersin-bersin. Nampak tetangga beli mobil baru, sakit kepala. Nampak tetangga punya suami baru, pingsan. Karena katanya tetangga banyak mendapat nikmat. Ya sudah, minta saja untuk kita. Dia dapat mobil baru, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya punya mobil baru. Kalaupun tidak saya dapat, mudah-mudahan nanti saya bisa numpang. Jangan disumpah-sumpah pula. Muak aku nengoknya sombong kali, sok kali. Mudah-mudahan tabrakan mobil itu nanti mampus. Amin. Satu kali motor kita rusak, pulang dari pasar, berjalan kaki, begitu ditengok mobil yang disumpah itu ternyata. Ibu kenapa jalan kaki? Ayo mas. Begitu masuk terbayanglah sumpah, mudah-mudahan tabrakan mampus. Dia di dalam, kita di dalam. Tahu harapan ya Allah, letakkan jangan sekarang ya Allah. Saya sedang berada di dalam. Susah orang dengki itu. Susah. Maka bersyukurlah dengan nikmat yang selalu ada pada kita. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, kata Hatim Al-Asam, setiap orang hati-hatilah dengan musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Bukan tetangga yang tak bertegur sapa, bukan jemaah yang masa-masaman. Yang menjadi musuh kita itu adalah iblis. Dia sudah mendeklarasikan bahwa ia adalah akan memusuhi kita mulai dari dunia terbentang sampai akhir kehidupan ini nanti. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Baiklah ya Allah, karena engkau sudah mengatakan aku sesat, aku akan menyesatkan semua anak Adam tanpa terkecuali. Maka dia selalu berusaha untuk membuat kita tak damai. Apalagi kalau ditengoknya kita sedang berwirid begini, itu yang dikirimnya iblis-iblis dengan pangkat yang lebih tinggi. Kalau ke pasar, iblisnya kopral. Tapi kalau ke masjid, minimal brigjen. Kenapa begitu? Orang di masjid itu imannya penuh-penuh. Kalau di pasar, oh tidak, kelirukan sedikit saja, udah ngarah ke sana. Tapi orang di masjid, payah, makanya dikirimnya itu brigjen. Brigadir jenderal untuk iblis-iblisnya. Karena dia tahu yang akan dihadapinya berat-berat. Orang yang rajin sholat subuh, orang yang banyak zikirnya,
orang yang sudah hatinya bersiap untuk mendengarkan ceramah, walaupun ceramahnya terdengar mata tertutup, tapi telinga mendengar juga. Cuman biasanya nggak hanya itu biasanya kalau mata tertutup, telinga juga ikut tertutup. Cuman tidak berdiri itu adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh iblis. Maka karena itu ibu bapak, ketika ada orang datang kepada Imam Malik, "Mam, di tempat kami ada orang dimasuki jin badannya, tolonglah engkau obati." Imam Malik tidak sempat. Dia cuma mengirimkan sendalnya, "Bawalah sendal ini." Bingung orang kampung, untuk apa sendal ini? Pukulkan nanti kepada badan orang yang dimasuki jin itu. Begitu sampai dipukulkan sendal itu kepadanya, keluar jin itu. Rupanya jin itu takut dengan sendal Imam Malik. Kenapa begitu? Ini sendal orang berilmu. Yang paling ditakutkan oleh jin, oleh iblis, oleh setan itu bukan orang ibadah, orang berilmu. Kalau ada orang sedang beribadah 1000, setan tak takut. Tapi kalau ada orang berilmu 1, setan takut. Apa sebab? 1000 orang sedang beribadah, salah semuanya, tak punya ilmu, gak bisa mereka perbaiki. Tapi kalau datang orang berilmu 1, apa yang boleh buat? Mana nih betul nih? Bukan begitu caranya, begini modelnya, diperbaikinya. Iblis paling tidak suka dengan itu. Maka majelis yang paling dibenci oleh iblis itu adalah majelis ilmu. Diserangnya kita habis-habisan, dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Awalnya mata dibuatnya mengantuk, lalu kemudian menguap-nguap. Wah. Lama-lama ustaznya pun jadi takut karena buka mulut semuanya pada. Wah. Setelah itu mata pun mulai tertutup. Kalau tidak punggung gatal, pinggang sakit. Lama-lama nengok-nengok mana dinding yang masih kosong. Dicari-cari dinding. Kalau tidak, tiang yang masih kosong. Itu adalah gangguan yang sengaja dibuat oleh iblis. Tapi kata Hatim Al-Asr, jangan kalian pernah mengikuti gangguan ini. Kalau sekiranya kita ikuti, kalah kita. Kalau jangankan kita yang lemah. Siapa korban iblis pertama dalam sejarah periblisan? Nabi Adam. Adam itu bukan RT, bukan RW, Nabi Bapak Ibu. Istrinya Hawa. Di mana hidupnya? Di surga. Hidup di surga semua serba ada. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kata Allah Ta'ala, tinggallah engkau di dalam surga ini berdua bersama istrimu. Makan minumlah, tapi jangan dekati pohon ini. Allah tak menyebut itu pohon apa. Iblis yang memang dari awal sudah bersumpah memusuhi Adam, datang dia ketika itu. Ujung-ujungnya lah Adam. Apa katanya? Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tahu tidak? Kenapa Allah larang kamu mendekati pohon itu? Kata Adam, tak tahu. Kalau begitu kata iblis, mau saya beritahu. Karena saya tahu, saya ini senior. Jelek-jelek begitu, iblis itu mantan surga itu, Bapak. Maka kalau ada reuni-reuni mantan surga, iblis itulah isinya. Karena dia mantan surga, dia lebih duluan dari Nabi Adam itu di surga. Maka aku tahu kenapa Allah larang kamu. Allah tak mau kamu kekal di dalam surga, karena engkau ini diciptakan untuk di dunia. Nah pertanyaannya sekarang, kata iblis, mau lama tidak di surga ini? Tentu jawabannya lama. Karena jangankan beliau yang sudah menikmati nikmatnya surga itu, kita yang tak pernah nampak surga itu pun mau lama. Bapak Ibu mau masuk surga? Cukup 2 jam? Ya sesuai seperti tempat-tempat wisata lah. Jam sekian keluar begitu. Boleh? 1 hari? 3 minggu? 6 bulan? Mau berapa lama? Selamanya memangnya sudah nampak? Dah pernah melihat surga itu? Belum. Tapi kita kepengen masuk surga itu lama, walaupun kita belum pernah melihatnya. Apalagi Adam yang sudah memakan buahnya, yang sudah merasakan sejuknya airnya, sepoinya tiupan anginnya, nyamannya kondisinya. Maka Adam pun mengatakan, kami mau lama. Kalau begitu kata iblis, makanlah buah.
pohon itu. Dan dia pakai bahasa seolah-olah dia memihak ke Adam. Inni lakuma laminan nasihin. Aku cuma sekedar memberikan nasihat kepada kalian berdua. Kalau kalian ikut boleh, kalau tak ikut ya nggak apa-apa. Itu sudah kalian berdua. Ini kalimat-kalimat inilah yang banyak dipetik oleh orang sekarang, terutama dalam bab sogok menyogok. Kalau bapak mau cepat, nah ini jalannya. Kalau bapak mau lambat, ikuti prosedurnya. Ya saya cuma memberikan pilihan saja, terserah kepada bapak. Itu kalimat Perkataan iblis ya. Iblis itu. Ya yang ngomong bukan iblis, tapi dia memetik kata-kata iblis. Inni lakum laminan nasihin. Kalau bapak ikut yang normal-normal saja, lambat. Kalau yang cepat, begini. Saya pernah juga dibuat begitu. Tergoda juga bapak ibu. Waktu itu buat paspor, kata petugasnya, setelah paspor selesai, ini tinggal foto dipanggilnya. Adik mau kemana? Waktu itu saya masih mahasiswa. Mahasiswa ini kan agak bagak-bagak sedikit, ilu-ilunya. Kalau sudah orang tahu bagian ilmu itu, kita rasa-rasanya tak ada lawannya lagi. Polisi, dewan, tentara, dewan, paling bagak kita. Sampai di imigrasi itu, adik mau kemana? Mau ke Mesir, Pak. Nah begini, ini tinggal foto ini. Mau cepat, mau lambat? Nah begitu juga pertanyaannya. Saya jawab, mau cepat. Baiklah, kata beliau. Langsung diprosesnya. Mas Riyadi, foto. Nah, foto. 15 menit kemudian, paspor selesai. Karena sudah nempel fotonya di situ. Panggil lagi ke dalam. Ini paspor, jagalah baik-baik. Ini adalah dokumen pengenalan yang kamu miliki. Kalau hilang, kamu harus penjara. Setelah diserahkannya ke saya paspornya, dimintanya duit lebih. Bayarannya 750. Langsung saya nengok ke Bapak. Di situ 350. Pak, kenapa 750? Itu 350. Tapi ente bilang tadi mau cepat mau lambat. Kan sebapak yang nanya mau cepat mau lambat, tentu saya jawab cepat. Iya katanya kalau cepat bayarnya 750 dan nggak saya minta, saya bilang itu bapak yang nawarkan. Marah dari situ tepuknya meja. Tapi nggak terdengar. Karena kalau terdengar banyak orang nanti marah kepada beliau. Saya pegang paspor saya kuat-kuat. Saya masukkan dalam baju. Takut ditariknya kembali. Akhirnya saya berdiri. Nggak berani dia manggil-manggil. Dalam hati bantah pasti. Jadi kalimat-kalimat iblis itu begitu. Nah hati-hati. Begitu Nabi Adam memakannya, badat lahuma sawatuhuma, nampaklah aurat mereka, hilang pakaian surga. Kata Imam Ibnu Katsir, berlari-larilah Nabi Adam di dalam surga menutup auratnya. Tapi karena tidak ada pakaian, wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah, diambilnya daun-daun surga, ditutupkannya ke auratnya. Dalam surga pakai daun. Saking tidak ada lagi pakaian. Disitulah saatnya Allah menguatkan kembali. Alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku sudah mengatakan jangan kalian dekati pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku katakan sudah, syaitan itu musuh kalian yang nyata. Jangan diikuti. Ketika mendengar itu Nabi Adam langsung bertobat. Apa katanya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa siapa? Nabi Adam. Doa. Itu perbedaannya Nabi itu dengan kita. Nabi itu kalau dia rasa ada kesalahan, taubatnya cepat. Kalau manusia biasa, taubat sambalado. Tara sopade, bau ulang pulau waktu itu Pak, ada pulau di belakang. Biar sesuai saja. Pedas, berkipe-kipe. Tapi besoknya kalau nggak pakai cabai nggak mau, pakai cabai. Itu namanya taubat sambalado. Berkali-kali diingatkan nggak juga taubat, dibuat lagi nggak juga taubat. Kalau sudah habis, baru di situ kapok. Kira-kira akhir pergi sampo ini apa nih?
Rupanya itu bukan yang pertama yang dia lakukan. Dosa begitu banyak. Judi online didukung, yang lain-lain didukung. Pembunuhan itu puncaknya saja. Kalau tidaklah masuk penjara, maka ke depan akan ada lagi perbuatan-perbuatan itu. Kenapa bisa begitu? Dia ikuti bisikan setan, tapi dia nggak mendengar ceramah kita ini, karena dia Kristen. Diikuti bisikan setan, diikuti terus-menerus. Akhirnya manusia itu nggak mau bertobat. Dan banyak yang seperti itu dalam hidup kita. Dosa itu ulang. Sudah nanti kepergok tertangkap baru. Beberapa waktu yang lalu ada tumpeng narkoba tertangkap. Namanya Freddy Budiman. Walaupun Budiman tetapi ternyata tidak Budiman. Dia membawa narkoba ke Indonesia ini bukan hitungan gram, ton. Itulah yang dijualnya ke anak-anak kita. Akhirnya mereka putus sekolah. Ada orang tua kehilangan anaknya. Ada remaja yang mati karena menghisapnya. Begitu banyak efek dari narkoba. Tertangkaplah beliau. Begitu beliau tertangkap, beliau yakin beliau takkan dihukum. Apa sebab? Sogokan sudah berjalan di mana-mana. Orang-orang yang akan menghukum itu sudah berada di tangan beliau. Tapi ternyata prediksi beliau meleset. Masih ada orang benar dalam ketidakbenaran banyaknya orang sekarang. Akhirnya beliau dihukum mati. Tek. Nggak puas naik banding. Karena beliau masih yakin. Dibanding ternyata beliau juga dihukum mati. Tek. Baru kemudian beliau sadar. Mati sudah ada di depan. Boleh nggak dia berubah? Dipakainya sorban putih begini, dipanjangkannya janggutnya, pakai kopiah haji, duduklah dia lagi. Macam syekh pula. Jadi semua orang tertangkap itu sekarang berubah menjadi Pak Haji. Itu dia tidak enak. Maka akhirnya image dia setiap kali orang tertangkap mesti orang Islam dan jelek sifatnya. Nah, padahal inilah dampak dari mengikut setan itu. Jadi jangan diikuti bisikan-bisikan itu. Hayya 'alas shalah, salatu khairun minan naum. Itu kalau iramanya begitu, kira-kira yang azan umur berapa? As-salatu khairun minan naum. Berapa umurnya? 65. Ya 65 lah kira-kira. Karena sudah susah menarik nafas, susah meninggikan suara. Kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Apa maknanya? Sholat lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Datang setan tuh. Betul. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi tidur lebih enak daripada sholat. Setuju? Kalau kita setuju berarti kita nggak datang. Akhirnya digoda-godanya kita macam-macam. Lebih enak daripada sholat. Lagi pula kan di luar gerimis. Kalau gerimis tempat-tempat hujan lebat, bagaimana kau mau pulang? Jangan-jangan nanti imamnya nggak datang. Oh, bermacam-macam diberinya, seperti dia membisikkannya kepada Adam. Akhirnya ada orang yang tetap bangkit karena imannya penuh. Ada orang yang terus tidur karena dia tergoda dan masuk dalam perangkap iblis. Insya Allah yang hadir ini semuanya iman yang penuh. Amin. Kita tengok dari wajah-wajah kita ini, wajah-wajah yang calon masuk surga tak lama lagi. Amin. Surga cepat nggak apa-apa. Masuk surga tak lama lagi. Amin. Sekejap lagi masuk surga. Bapak yang masuk surga tak lama lagi. Mati deh. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Ya harus satu. Kemudian yang ketiga, kata Hatim Al-Asam, setiap manusia akan terbebas dari fitnah kalau dia merasa bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Si bulan ini saudara saya, walaupun pakaiannya nggak sama. Si bulan ini saudara saya, walaupun kopiahnya berbeda. Si bulan ini saudara saya, walaupun telunjuknya tak bergerak saat syahadat. Gini saja. Yang salah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang salah lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Yang salah lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Sama pada asyhadu an la ilaha illallah. Yang berbeda itu cuma telunjuk. Lalu apakah nanti kita mesti bermusuhan gara-gara telunjuk yang berbeda-beda ini?
Tidak mesti. Selama yang digerakkannya telunjuknya sendiri. Tapi kalau sudah mulai dia menggerakkan telunjuk kita, baru kita proses. Sholat dia di ujung, kita di tengah, begitu telunjuk dia berdiri muter-muter. Baru proses. Tapi kalau dari yang dia gerakkan, biarkan saja. Nggak usah dihitung-hitung pula cari 1, 2, 3, 4, 5. Ada dulu di Malaysia begitu. Nggak mau saya datang ke masjid itu, Ustaz. Kenapa? Banyak sekali orang yang menggerakkan telunjuk. Ibu bapak, telunjuk bergerak itu perkaranya perkara sunnah. Nggak bawa telunjuk pun juga sah sholatnya. Umpamanya azan kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana kapak tadi? Potong telunjuk, masukkan dalam freezer. Nanti setelah sholat isya sambung lagi. Begitu sholat isya, asyhadu an la ilaha illallah, tak ada telunjuknya. Sah sholatnya? Nah, sah sholatnya. Lalu ada apa? Hanya kadang-kadang orang ini overdosis di dalam memahami makna perbedaan. Akhirnya, ana benar, ente salah. Ana surga, ente neraka. Padahal sama-sama masih berlomba. Surga itu masih jauh. Syarat ke sana kan masih panjang. Pertama, mati dulu. Kemudian kedua, masuk kubur dulu. Yang ketiga, Nunggu. bangkit dulu. Yang keempat, nunggu dulu. Yang kelima, timbang badan dulu. Kalau badan yang ditimbang, kalau aman. Yang kelima, berikan catatan amal ibadah. Yang keenam, yang ketujuh, menyeberang dulu. Baru nanti masuk surga. Ini masih di sini katanya dia sudah masuk surga. Itu sama dengan orang berlomba, belum menang sudah angkat piala. Aku yang menang. Seperti apa ini? Tapi yang saya bicarakan ini bukan di sini. Insya Allah. Di sini ini orang baik-baik semua. Orang-orang yang akan lebih cepat masuk surga. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu ya, bukan sekarang. Kalau berkat umur mudah-mudahan panjang usia. Karena program kita banyak katanya itu mau dibangun untuk katanya pakar itu tuh. Nah, marilah nanti kita menyisir-nyisir. Ini ada poin ketiga nanti. Oleh karena itu dia ini adalah saudara, apapun bentuknya, apapun modelnya. Kalau dia seorang muslim, maka dia adalah saudara. Kalau non-muslim, saudara senegara. Kalau orang lain, tetap saudara kita. Musuh kita itu cuma satu, syaitan. Tapi manusia itu semuanya saudara. Jangan sampai kita berpecah-pecah, bertikai-tikai hanya gara-gara telunjuk, hanya gara-gara cara turun ketika sujud. Satu turun dengan lutut dulu, tangan dahi. Yang satu lagi turun dengan tangan lutut dahi. Sama, dua-duanya sama-sama Hadis. mau sujud. Yang tidak boleh itu kalau dia turun dan dia duluan. Nah itu nggak boleh. Kenapa begitu? Habis nanti keramik dipecah-pecah. Begedebuk lah nanti dahi itu. Tapi kalau dia turun lutut dulu, baru kemudian tangan dahi, normal. Turun tangan dulu, baru lutut dahi, normal. Apa Ustaz? Kenapa Ustaz menyebut normal? Karena Nabi membuatnya seperti itu. Dalam satu perbuatan diturunkannya lututnya dulu. Itu satu hadis yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Turun lututnya dulu, tangan, dahi. Tapi dalam satu ungkapan kata Nabi, jangan kalian turun ketika sujud seperti onta yang mau disembelih. Dahulukanlah tangan kalian, kemudian lutut, baru kemudian dahi. Loh, mana yang mau diikut ini? Katanya suruhnya tangan dulu, tapi dia sendiri membuat lutut dulu. Mana yang benar? Nah kan akhirnya dua-duanya benar. Ada alasan tersendiri. Kalau kita tak paham akan hal itu, maka permusuhan akan muncul. Islam ini tidak akan pernah merestui apapun bentuk permusuhan. Oke. Yang keempat, setiap orang punya rumah. Kata Hatim Al-Asam, dan rumah manusia yang sebetulnya itu adalah kuburan. Nah, saya tak tahu setuju atau tidak ini. Itu kata beliau. Kita boleh berpendapat. Setuju? Setuju. Atau? Karena kita lebih lama di situ berbanding rumah kita yang ada sekarang. Kalau rumah kita yang ada sekarang rata-rata kita punya rumah itu umur 35 tahun. Lalu kemudian mati umur 65 tahun. Berarti berapa tahun kita menghuninya?
32. Masuk ke dalam kubur, insya Allah gak akan balik-balik lagi. Disitulah selamanya. Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Begitu beliau wafat dimakamkan, sejak beliau masuk ke dalam kuburnya sampai sekarang gak pernah bangkit lagi. Berapa tahun sudah? 1400 tahun. Rumahnya ada di kuburnya, ada di dalam rumahnya. Dia menghuni rumah itu cuma beberapa tahun. Hijrah ke Madinah 52 tahun, meninggal kemudian umur 63, 10 tahun dia menghuni rumahnya. Tapi dia masuk di dalam kuburnya 1400 tahun. Mana lebih lama? Lebih lama kita menghuni kubur. Maka kata beliau, jangan engkau terlalu bermegah-megah dengan rumahmu, lalu engkau melupakan rumah yang lebih lama yang akan engkau huni. Sebagaimana engkau ingin rumahmu cantik, pikirkanlah supaya setelah engkau dikebumikan, dalamnya juga cantik. Memangnya ada yang bisa mempercantik? Ada. Yang akan menerangi kuburan itu, pertama, banyak disiplin melaksanakan amal ibadah salat. Jadi mudah-mudahan hadir kita semua ini kelak menerangi kubur-kubur kita. Amin. Hadir ke salat, disiplin dalam melaksanakannya, itu akan menerangi kuburan. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Sedekah itu turut menerangi kuburan. Jangan tinggalkan harta benda itu di dunia, karena akan menjadi rebutan anak-anak kita. Kalau mereka damai-damai saja, mungkin tidak ada masalah. Tapi kebanyakannya justru mereka akan konflik. Kasihan saya orang kampung saya, dia kaya Bapak Ibu, tapi tidak punya anak. Lalu kemudian meninggal suaminya. Kata istrinya, galilah lubang kuburan ini 2 di sebelahnya saya. Dia masih hidup, tapi dia ingin kuburannya itu berada di sebelah suami. Akhirnya saya tak tahu apakah digali orang atau tidak. Cuma tinggallah rumahnya yang besar, tinggallah kolam renangnya yang ada di dalam. Waktu saya masih kecil-kecil saya nampak itu. Untungnya suaminya berpesan, bangunlah masjid itu di Sungai Pinang. Dimulainya jalan tol dari Pekanbaru, dekat Satya Uciman, lengkap pula datanya. Nanti situ ada masjid kecil, saya tak tahu apakah masih ada. Itu dulu dia yang membangun, namanya Pak Rifani. Dia sudah tidak ada Bapak Ibu, tetapi masjidnya masih berdiri. Kalaupun dirobohkan, muncul masjid yang lebih bagus, yang lebih mapan, tapi orang membangun masjid ini karena ide yang pernah dibuatnya membangun masjid tempat itu. Mengalir pahalanya terus-menerus kepadanya. Setiap orang sholat, dia dapat bahagian dari sholatnya. Ketika muazzin azan, dia dapat bahagian dari muazzinnya. Ada anak-anak mengaji, dia juga dapat bahagian daripadanya. Sab'atun yajri, ada 7 amal perbuatan yang akan mengalir kepada seorang hamba pahalanya, bahkan sampai dia ke dalam kuburnya. Salah satunya bana masjid, dan membangun masjid. Membangun masjid itu akan mengalirkan pahala sampai mati, sampai ke dalam kubur. Tapi yang kami cari bukan masjid Ustaz, pagarnya saja. Itu kan bahagian dari masjid. Kalau tertabrak, nabrak apa? Nabrak pagar. Pagar mana? Pagar masjid. Kan bahagian dari masjid. Maka kita selesaikan. Saya pikir kalau cuma pagar begitu, enteng bagi jemaah kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, silahkan kita berdharma. Silahkan kita menyalurkannya. Karena ini nanti yang akan menjadi penerang kuburan kita setelah kita meninggal dunia. Yang kedua, yang ketiga, perbanyakkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu juga akan menerangi kuburan kita. Perbanyak. Di sini perintahnya perbanyak. Betul? Iya. Tapi kalau nggak betul, nggak apa, baca saja itu. Karena baca Al-Quran itu memang tak semuanya bisa betul. Sebab Al-Quran itu bahasa Arab. Kita jangankan bahasa Arab, bahasa kita pun tak fasih. Bahasa Indonesia. Memang sepertinya saya ini tidak terlalu tahu orang mana tuh. Kalau gitu boleh ngomongnya orang mana? Timur, Medan. Orang Subang? Timur, Medan. Orang Timur, Medan. Sebenarnya saya tidak terlalu jelas betul deh. Orang Minang. Orang Minang. Oh, orang Minang. Sorry. Saya orang Minang juga. Bahasa Indonesia saja kadang-kadang terlalu tunggal bunyinya. Apalagi bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Menyebutnya mesti tempat makhrajnya
baru kemudian mesti keluarkan pada tempat posisinya yang tepat. Maka kalau salah dalam membaca, insya Allah akan tetap diberikan pahala. Al-mahir bi qiraatil Quran, orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran, ditemani malaikat kemanapun dia pergi. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, itu malaikat kawan. Kalau dia pergi ke pasar, boncengan, anak Pak putih di belakangnya, itu malaikat yang membonceng. Tapi kalau pink, itu istri. Itu bagi yang pandai. Kalau tak pandai bagaimana? Wallazi yatatakka, orang yang tak pandai membaca Al-Quran, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. 1 pahala membaca, yang kedua pahala bersabar. Orang pandai baca Al-Quran 1 halaman 5 menit selesai. Orang tak pandai baca Al-Quran dikasih 3 baris 7 menit, 2 jam tak selesai-selesai. Apalagi didengar pula oleh yang lain. bentar. Menyangkut-nyangkut. Karena itu jangan dihiraukan itu. Belajar baca saja dulu. Baca. Sambil belajar membaca itulah kita akan belajar. Kita ini ibu bapak, nggak bisa kita hilangkan lidah Indonesia kita itu. Bahkan lidah daerah kita. Orang Aceh kalau menyebut huruf tak, kemudian orang Medan menyebut huruf dal, ja, ijazah. Kapan pula Allah menyebut ijazah? Ada orang Jawa di sini? Ada? Bersiap? Ini bagian mereka? Al-Fatihah. Dulu kan ada orang Jawa begitu kan? Al-Fatihah, masih kan? Tapi apakah semuanya begitu? Tidak. Orang Aceh banyak yang pintar, banyak yang pandai baca Al-Quran. Mereka kalau sudah berprestasi internasional levelnya. Orang Medan, Bahruddin Sampai, Darwin Hasibuan, itu orang-orang hebat semua itu. Kalimat-kalimat yang diucapkannya luar biasa, mantap. Irama yang mantap, maknanya luar biasa. Orang Jawa, Maria Ulfa, Nanang Qasim, Muhammad Zainah, itu semuanya orang Jawa. Artinya, setiap kita punya peluang untuk menjadi lebih baik membaca Al-Quran. Hanya dalam proses itu, sabar-sabarlah, tetaplah membaca Al-Quran. Karena itu nanti yang akan menerangi kuburan kita setelah mati. Yang keempat, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimatani khafifatani. Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, dan berat nanti dalam timbangan. Kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ulang, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rajin-rajin mengucapkan itu, karena itu akan memberatkan timbangan dan akan menerangi kuburan. Yang kelima, kata Hatib Al-Asam, semua manusia punya orang yang dicintai, tapi semua yang dicintai itu akan berhenti mencintai kecuali Allah Ta'ala. Maka cintailah orang yang tak akan pernah berhenti mencintai kita. Istri perlu dicintai, anak perlu dicintai, tapi jangan mencurahkan seluruh kehidupan tanpa batas hanya untuk orang-orang yang dicintai ini. Apa sebab? Lambat laun dia akan melepaskan kita. Istri itu bahkan ada yang kita tinggalkan ketika kita masih hidup, bercerai namanya. Kalau sudah mati lebih parah lagi. Ada orang bertanya dulu ke saya, Ustaz dari Rohil, waktu itu saya ke Surabaya bersama MUI. Ustaz Mas Riyadi tahu tidak beda antara istri yang mati dengan suami yang mati? Saya bilang tak tahu. Yang saya tahu dua-duanya tak bernapas. Ada bedanya Ustaz. Apa bedanya Pak? Kalau istri yang suami yang mati, istri bungkak mata menangis. Pakai baju daster itu terbalik, dia tak tahu. Saking sedihnya, duduk dia dekat suaminya, pegang satu Yasin. Yasin, ini meleleh, hidung tersumbat, tak bisa ngomong, semuanya tersendat-sendat. Begitu dimatikan, dia yang menyiramnya. Mengangkat kalau bisa dia juga yang ikut. Begitu ke kuburan, dia dipapah, tapi sampai ke kuburannya. Kalau boleh ketika memasukkannya ke dalam kuburan, dia yang berada di dalam.
Sudah ditimbun suaminya, orang pulang semuanya, dia menyiramnya dengan air, bukan air ceret, air mata. Kau tinggalkan aku sama anak-anak. Orang nggak tahu, dia sendiri. Itu kalau istri suami yang mati. Kalau istri yang mati? Kalau istri yang mati, kata beliau, Ustaz akan pernah menemukannya seperti itu. Jangankan meneteskan air mata seperti istri, duduk dekat jenazah istrinya saja dia tidak mau. Yang duduk dekat jenazah istri itu adik istri, mak istri, sepupu-sepupu perempuan. Sementara suaminya duduk di bawah pohon mangga di depan rumah dekat parkiran. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukannya di situ? Bukan hanya sekedar memasang wajah sedih, tapi sekaligus melihat ibu-ibu yang datang membawa istri, dan sekaligus mengasih nomornya, nomor berapa kira-kira gantinya setelah jenazah ini nanti dikuburkan. Ini penggantinya. Ya nengok. Kalau Ustaz nggak percaya katanya, coba Ustaz cek nanti. Banyak juga kalau saya cek dulu. Tapi rasa-rasanya betul juga. Kalau sudah suami mati, pasti dia menyambut kita di pagar. Sabar ya Pak, sabar ya Pak. Tapi kalau istri yang mati, istri yang mati begini. Kalau suami yang mati, payah kita mencari istri. Karena istri rupanya dia dekat jenazah suami. Dibuka, siul, buka, siul lagi. Seolah-olah begitu berat melepaskan. Jadi cinta dunia itu sebentar. Walaupun ada kalimat-kalimat gombalan dulu yang membuat kita terbang-terbang, kita akan sehidup semati. Kenyataannya sia hidup, sia mati. Oleh karena itu curahkan cinta kita kepada keluarga, tapi jangan lupa ada cinta abadi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kata Hatib Al-Asam, ini perlu disebut kata-kata terakhir ini ketika jemaah sudah mulai capek, mulai resah. Ada mulai resah, sebut kata-kata terakhir. Karena itu berarti akan memotivasi semangat mereka kembali. Habis saya tadi lagi ada malam 35. Kalau jawab ya akhirnya sampai juga poin yang terakhir. Walaupun poin yang terakhir itu masih ada 5 poin di bawah. Yang terakhir, bersiaplah untuk menghadapi kematian karena dia akan datang secara tiba-tiba. Tak memberitahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sudah datang ajal, mati pasti datang ketika itu juga. Tak dapat dimundurkan sesaat, juga tak dapat dimajukan walaupun sesaat. Seorang pilot membawa penumpang-penumpangnya terbang. 15 menit sudah terbang, balik lagi kapal terbangnya ke bandara. Rupanya pilotnya mengeluh sakit dada dan dia kapalnya sudah tidak bernapas ketika di udara. Pilot mati di udara, penumpang banyak di dalam. Kira-kira kalau penumpangnya tahu gimana? Oh, risah tuh, Mas. Para penumpang yang budiman harap tenang karena pilot kita sudah mati. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ada yang biasa dalam kita. Pilot meninggal dunia. Untunglah kapal terbang itu bisa mendarat karena ada kernet. Pilot 2 yang mengendalikannya. Sampai di situ dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan tidak lagi bernapas. Semua penumpang bertanya, kok kita balik lagi ya? Baru dia tahu pilot kita mati di atas udara tadi. Oh, kalau itu terdengar kembali, nggak mau mereka naik pesawat lagi. Takut pilotnya juga mati. Kadang orang sedang bekerja mati, orang yang sedang berjalan mati, orang yang sedang sakit mati. Mati itu bisa datang di mana saja. Maka kalau kita mau berlari dari kepada kematian, tak bisa. Tapi pilihlah cara mati yang baik. Husnul khatimah. Bagaimana caranya? Berada di tempat yang baik, lakukan yang baik-baik. Ada orang mati ketika salat, Allahu Akbar. Begitu sujud, orang bangkit dia masih sujud. Orang sujud dia masih sujud juga. Orang sudah salam dia masih sujud. Kata orang lama betul sujudnya. Begitu dibangunkan ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mati sedang baca Al-Quran, ada yang mati sedang berzikir, tapi ada juga yang mati sedang main golok.
Minum. Main golf itu kan pagi nggak enak, sore-sore enak. Sudah gelap-gelap mau hujan, main golf juga di tengah lapangan. Ditembak potri. Mati langsung ketika itu di rumah. Habis. Padahal tadi masih mukul-mukul ibu bapak, hanya dengan satu kilatan selesai. Begitulah hidup ini. Maka karena itu posisikan diri kita selalu di tempat-tempat yang baik. Insya Allah semua yang hadir husnul khatimah. Itulah 6 hal yang kita lakukan, maka kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada yang telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami umur yang panjang sehingga kami dapat hadir subuh ini dalam beribadah kepada-Mu. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Jadikan setiap langkah kami ibadah, naikkanlah derajat kami sebagaimana informasi yang sampaikan Nabi. Ampunkanlah dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Beri kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah Amin. kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, setelah saya mengucapkan salam, sedikit ada penyampaian dari panitia. Jadi jangan bubar dulu, karena kalau bubar nanti kata Pak Ustaz ini tak dapat duit zakat. Kalau dia bertahan dapat duit zakat. Setuju? Setelah miskin nanti. Ya. Baik, demikian. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.